Oke, Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan progres kerja dari kami untuk mengerjakan proyek UAS dari pemrograman mobile. Namun sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Diawali oleh saya sendiri, perkenalkan saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 22150911058. Kemudian ada rekan saya Ode. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Arsana Pucano, dengan NIM 22150911041. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya Putri. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Putrinda Puspitasari dengan NIM 22150911083. Dan yang terakhir ada Balinda. Dengan saya Nurbalinda Lego dengan NIM 22150911073. Baik, inilah dia rekan ataupun anggota dari kelompok 3 yang mana seperti saya katakan di awal, kami akan mempresentasikan progres kerja dari proyek UAS yang sudah diberikan. Di sini ada 2 progres kerja yang akan kami tampilkan, mulai dari tampilan dan juga database. Yang dimulai oleh tampilan, namun sebelumnya akan saya disclaimer terlebih dahulu, di mana pada tampilan mobile application yang telah kami buat akan ada beberapa perbaikan nantinya, yang mana kami hanya menggunakan sementara saja seperti yang sudah tampil di sini, mulai dari logo kami hanya menggunakan untuk sementara. Nah, akan banyak lagi ada upgrade atau updating terkait dari tampilan dari mobile application yang sudah kami buat. Oke, langsung saja akan kami paparkan progres kerja terhadap proyek UAS yang sudah kami kerjakan, yang dimulai oleh rekan saya Putri. Untuk Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan terkait cara kinerja dari login dan register pada aplikasi ini. Baik, sebelum memasuki cara kerja dari login dan register, izinkan saya untuk memberikan deskripsi singkat terkait aplikasi yang kita rancang. Baik, saya dan kelompok saya berencana untuk membuat ataupun merancang sebuah aplikasi terkait resep makanan, yang di mana aplikasi ini yang bernama Resep Kita. Pada aplikasi ini bertujuan untuk membantu user baik dalam membaca resep ataupun mengupload resep yang akan dapat dibaca oleh banyak orang. Baik, itu merupakan deskripsi singkat dan tujuan dari pembuatan ataupun perancangan aplikasi ini. Selanjutnya saya akan memasuki dari cara kerja login dan register pada aplikasi ini. Untuk pertama, terdapat 2 fitur pilihan pada user. Jika user belum memiliki akun, maka user wajib melakukan register terlebih dahulu. Namun jika user telah memiliki akun, maka user dapat melakukan login secara langsung. Pertama, saya akan melakukan register untuk membuat akun terlebih dahulu. Baik, pada bagian register ini tentunya terdapat data diri yang harus kita lengkapi sebagai user agar dapat melakukan login dan mengakses fitur-fitur ataupun tampilan yang terdapat pada aplikasi resep kita. Pada data diri yang terdapat di register ini seperti username, nama, ataupun password. Pada username dan password, dapat kita lihat kami menampilkan fitur hide pada username dengan password karena aplikasi kita tidak memberikan syarat ataupun kriteria terkait username dan password harus memiliki kriteria yang berbeda. Maka dari itu, kami menganggap username dan password pada pengguna dari aplikasi ini bersifat privacy, maka dari itu kami menerapkan sistem hide. Selanjutnya, saya akan memasukkan mulai username-nya, yaitu Putrinda 29. Selanjutnya dengan nama Putri 27. Dan passwordnya saya menggunakan Putri123. Seperti yang kita lihat, maka kita dapat langsung melakukan sign up. Baik, jika user telah berhasil melakukan sign up, maka akan muncul notifikasi seperti di bawah tadi, yaitu register telah berhasil. Jika user telah melakukan register, maka user dapat melakukan login untuk mengakses fitur yang terdapat pada aplikasi resep kita. Baik, pada fitur login terdapat username dan password yang memiliki fitur hide di keduanya. Namun, jika username itu lupa password, maka user dapat menggunakan fitur forgot password. Di sini dapat saya contohkan, saya menggunakan username Putrindah 29, namun saya lupa passwordnya, lalu saya dapat mengklik forgot password,
Lalu, forgot password ini akan mengarahkan user kepada update dari password tersebut. Misalkan di sini saya menggunakan username yang sama, namun saya menggunakan passwordnya Indah27. Seperti yang dapat kita lihat. Maka di sini kita dapat mengklik login kembali, maka itu akan diarahkan ke halaman login sebelumnya. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa password yang telah saya update itu telah berhasil dengan munculnya notifikasi seperti di bawah tersebut. Selanjutnya, kita dapat melakukan login kembali. Dan jika user mengalami kondisi di mana dia salah memasukkan username ataupun passwordnya, maka user dapat mendapatkan notifikasi bahwa dia salah memasukkan username ataupun password. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan kondisi tersebut yang di mana saya salah memasukkan username. Seperti tampilan yang dapat kita lihat, aplikasi ini akan memunculkan sebuah notifikasi yang di mana notifikasi tersebut akan menunjukkan bahwa user tersebut salah menginputkan username atau password. Maka dari itu kita dapat langsung klik OK. Dan kita dapat memasukkan username yang benar agar user dapat mengakses tampilan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, dapat klik login. Baik, ini mohon maaf, baik, dari tampilan yang kita lihat bahwa user telah berhasil melakukan login, dan jika kita klik OK, itu akan langsung mengarahkan ke tampilan dan dapat mengakses fitur-fitur selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya terkait fitur dan tampilan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Nah, di sini saya akan melanjutkan tahapan setelah kita berhasil melakukan login. Oke, di sini sudah tampil ya teman-teman tahapan terakhir dari login tadi yang sudah berhasil, yang sudah dijelaskan oleh Putri. Nah, ketika kita sudah berhasil login, kita dapat mengklik tombol OK. Ketika klik tombol OK ini, sistem akan mengarahkan ke bagian home screen. Akan saya lakukan sekarang. Mungkin untuk Ode bisa dibantu untuk remote Zoom-nya. Nah, oke. Saya lanjutkan, kita klik tombol OK. Nah, maka sistem akan langsung mengarah ke home screen. Dan home screen akan memberi notifikasi, silakan lengkapi profil Anda terlebih dahulu. Nah, jadi sistem akan mengarahkan kita, ketika kita pertama kali login, sistem akan mengarahkan untuk melengkapkan profil terlebih dahulu. Nah, kita akan melengkapkan profil di bagian profil screen. Apa tujuannya? Nah, jadi ketika kita tidak melengkapi profil, saat kita ingin untuk menambahkan resep, maka pada add screen di sini akan memberitahu user bahwasanya profil belum dilengkapi atau profil is incomplete. Maka kita harus melengkapi profil pada bagian profil agar kita bisa nanti menggunakan aplikasi ini yang mana kita dapat mengunggah resep-resep dan juga melihat resep-resep pada aplikasi ini. Oke, saya lanjut. Saya ikuti arahan dari sistem untuk membuat profil terlebih dahulu. Nah, kita mengarah ke profile screen. Nah, pada profile screen ini kita dapat membuat profile dengan cara mengklik tombol tambah atau add di sini. Nah, di sini pada saat kita ingin membuat profile, kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa syarat-syarat seperti nama, nomor handphone, alamat, tanggal lahir, gambar yang itu gambar dari profile yang akan kita tambahkan di logo profile nanti, dan juga simpan. Oke, akan saya lakukan. Kita isi nama terlebih dahulu.
Nah, ketika kita sudah selesai melengkapi syarat-syarat dari pembuatan profil, kita dapat mengklik simpan. Maka ketika kita sudah simpan, pada bagian home screen akan menampilkan notifikasi bahwa profil sudah berhasil dibuat. Nah, untuk mengeceknya kembali, kita kembali ke menu profil atau profile screen. Nah, maka profil di sini akan sudah diganti sesuai dengan yang saya tambahkan di awal tadi. Ketika kita ingin melakukan update atau editing, kita bisa melakukan dengan klik tombol pensil di sini ya, teman-teman, untuk melakukan update. Mungkin di sini saya akan contohkan ketika saya ingin mengupdate profil yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, agar perubahan signifikan dapat kita lihat bersama-sama, maka saya akan melakukan update pada bagian profil di sini. Kemudian pada bagian tanggal lahir di sini. Oke, ketika kita sudah berhasil atau sudah selesai melakukan update perubahan yang kita inginkan, kita dapat mengklik tombol update profile. Maka kembali lagi diberi notifikasi pada home screen profile berhasil diupdate. Kita dapat mengeceknya kembali pada bagian profile. Nah, perubahan sudah terjadi pada bagian gambar profile dan juga tanggal lahir. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya home screen, profile screen, dan juga add screen memiliki keterkaitan antar screen-nya. Di mana sudah saya tunjukkan tadi pada add screen di sini, yang awalnya kita disuruh oleh sistem untuk melengkapkan profile terlebih dahulu, sekarang sudah berubah. Di mana pada add screen sudah menampilkan bahwa kita sudah dapat untuk membuat atau menambahkan resep yang kita inginkan. Melakukan add resep. Nah, bagaimana cara melakukan add resep? Saya akan serahkan kepada rekan saya Balinda. Untuk Balinda, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai create receipt. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yakni sebelum kita meng-create resep, tentunya kita harus melengkapi profil terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi langsung saja di sini sudah terdapat tombol tanda add. Untuk kode mungkin bisa dibantu remote. Baik, saya ulangi, di sini sudah ada, maaf, saya ulangi, jadi di sini sudah ada tombol add yang dapat kita klik. Lalu akan ditampilkan seperti di layar ini, yang nantinya pengguna dapat mengupload gambar seperti berikut untuk memperlihatkan resep yang akan dibuat. Kemudian di sini pengguna dapat juga memberikan nama dan menuliskan resep yang akan dibuat. Selanjutnya di sini terdapat deskripsi masakan. Lalu pengguna pun dapat menambahkan bahan-bahan dari resep yang akan dibuat. Selanjutnya, apabila dirasa bahan ini berupa sudah lengkap, pengguna dapat membuat langkah-langkahnya seperti berikut.
Dan apabila langkah-langkah sudah, mohon maaf, baik, apabila langkah-langkah sudah dirasa sudah lengkap, maka pengguna dapat mengupload resep masakan yang sudah dibuat tadi. Apabila resep sudah berhasil diupload, akan muncul notifikasi resep berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada home. Ini merupakan tampilan resep makanan yang sudah dibuat tadi. Jadi, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada create menu ini juga kita dapat melakukan update, yakni dengan cara kembali pada add menu, kemudian kita akan edit pada bagian gambarnya. Lalu kita dapat mengklik update. Dan apabila sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses. Lalu kembali pada menu home. Baik, di sini sudah terlihat bahwa gambarnya sudah saya ubah seperti yang sudah saya lakukan tadi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Balinda. Jadi itulah tadi progres terkait tampilan dari mobile application yang sudah kami buat. Nah, selain tampilan ini, kami juga sudah ada beberapa progres di bagian database yang akan dijelaskan oleh OD, yang di mana OD akan menjelaskan juga codingan terhadap aplikasi yang sudah kami rancang. Kenapa bisa tampil seperti ini, kenapa bisa ada keterkaitan antara beberapa screen, fungsi-fungsi apa aja yang digunakan, akan dijelaskan langsung oleh rekan saya OD, sekaligus menjelaskan progres terkait database yang sudah kelompok kami rancang. Untuk OD, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan code-code yang utama yang dipergunakan untuk pada aplikasi resep kita. Jadi pada tampilan pertama, yaitu tampilan login screen, terdapat menu login. Ini saya harus reload. Jadi pada tampilan pertama ini terdapat tombol login dan register. Nah, pada tombol register ini, ketika semua user menginputkan username, nama, dan password, dan mengklik button register, sign up, maka di sini ada function yang dipanggil berupa function register user. Nah, pada function register user ini, itu di mana dikirim dengan endpoint server kita, yaitu memakai yang bernama server resep kita. Setelah itu pada terkirimnya ke endpoint tersebut, maka di sini si user akan mengharuskan mengisi berupa name dan password yang telah diinput tadi. Nah, pada ketika post tersebut dikirim, maka di sini ada status code yang akan muncul, yaitu berupa status code 201, yang dimana di sini registrasi berhasil dan silahkan login kembali. Dan jika status code tersebut tidak keluar, maka di sini terdapat validasi gagal. Dan yang terakhir,
di sini terdapat juga ketika kedua tersebut gagal, maka yang ketika kegagalan pertama itu gagal, maka di sini juga saya menerjemahkan jika terdapat kesalahan sistem error tersebut, maka di sini saya menerjemahkan menjadi registrasi gagal. Mohon maaf, Ode, mungkin untuk volume suaranya bisa dibesarkan sedikit lagi ya. Oh iya. Setelah ketika berhasil tersebut, maka user akan mempost datanya dan masuk ke tabel user. Nah, di sini sudah ada beberapa user yang berhasil meregistrasi membuat akun di aplikasi resep kita. Nah, ketika itu semua sudah tersimpan, maka di sini si user akan dialihkan ke login. Nah, pada skema login ini si user akan menginputkan username dan password. Jadi, ketika si user sudah melakukan register, maka pada login screen ini si user hanya menginputkan hanya dua, yaitu username dan password. Nah, ketika dua inputan tersebut sudah terisi oleh user, maka user akan mengklik tombol send login. Nah, pada tombol send login ini eh, terdapat function berupa mengirim ngepost data ke database, yaitu eh, dan di sana juga mengecek apakah username dan password tersebut ada. Jika ada, maka berhasil. Nah, pada saat kondisi berhasil ini, si user akan mendapatkan akses token berupa satu. Jadi jadi eh, akses token ini hanya diperoleh hanya satu user saja. Nah, tidak hanya itu, saya juga di sini menyimpan ID user ke secure storage util. Kenapa saya menyimpan ID user juga? Karena saya terdapat mengambil fetch data berupa berdasarkan ID user. Nah, di sini juga saya menambahkan dialog ketika berhasil, maka akan muncul pesan selamat datang. Dan langsung diarahkan ke menu home. Nah, ketika tidak berhasil, maka diarahkan ke login valid. Dan saya memperjelasnya juga bahwa terdapat invalid username or password. Nah, ketika eh, jika eh, bisa, jika terdapat kesalahan karena sistem, maka saya di sini menerjemahkan juga dengan eh, pesan. Nah, jika si qubit ini berhasil mengfetch data, maka di sini si user akan eh, dapat untuk menuju ke add receipt screen. Ketika di sini pada qubit di sini tidak dapat menerima fetch data profil berdasarkan ID berdasarkan user yang login, maka si user harus eh, melengkapi profil tersebut dan baru bisa ke menu add receipt screen. Nah, langsung saja ke profil screen. Pada profil screen ini, di sini jika kedapatan profil tersebut belum dilengkapi, maka yang di sini menampilkan hanya flattening action button, yang mana di sini mengarahkan ke new profile. Pada new profile ini, si user akan melengkapi eh, profile yang sudah tadi diperjelas pada tampilan, yaitu di sini juga eh, pada backend dibutuhkan yaitu nomor handphone, alamat, tanggal lahir, serta nama. Dan yang terakhir yaitu profile picture. Nah, ketika si user sudah melengkapi semua itu, maka si user akan mengklik tombol simpan. Nah, di tombol simpan itu juga ada function post data. Nah, ini yang fungsinya untuk mengirim profil tersebut ke database, yaitu ke
tabel profile. Nah, di sini sudah terdapat user yang sudah melengkapi profilnya untuk bisa menuju ke eh, add screen receipt. Nah, di sini yang terjadi yaitu ketika user sudah eh, mengklik tombol simpan, maka di sini sama juga terdapat status code ya, yang jika berhasil maka mengeluarkan pesan profil berhasil disimpan dan diarahkan lagi ke home screen. Ketika eh, jika gagal maka mengeluarkan pesan eh, gagal menyimpan profil. Begitu juga jika terjadi hal yang kesalahan yang di luar yang lain yang tadi seperti gagal menyimpan profil, yaitu kesalahan seperti kesalahan yang terjadi pada backend, maka saya juga menerjemahkannya menjadi terjadi kesalahan. Nah, ketika profil disimpan, maka si user juga bisa mengupdate profil tersebut. Pada dasarnya eh, sama saja ketika si user juga mengklik tombol eh, update profile, maka di sini juga dipanggil juga function untuk mengupdate profile tersebut. Nah, di sini bedanya di sini itu si user tidak harus eh, mengganti semua eh, profile yang pada bagian-bagian pada profile. Jadi si user jika ya terdapat kesalahan berupa nomor handphone atau memperbarui nomor handphone, ya cukup si user hanya mengganti nomor handphone saja, tidak perlu mengganti yang lain. Dan di sini saya juga menggunakan post, tidak menggunakan put, dan ketika si user berhasil eh, mengupdate profil tersebut juga mengeluarkan pesan status code 200, yaitu berupa profile update berhasil dan diarahkan lagi ke home screen. Jika terdapat kesalahan maka mengeluarkan pesan failed to update profile. Nah, pada bagian update profile, new profile, jika itu semua sudah terjadi maka si user akan bisa eh, bisa membuka menu add receipt screen. Jadi pada receipt screen ini sebenarnya eh, pada database itu saya menyediakan banyak sekali kolom untuk menyediakan nama-nama bahan, step number dan instruksi. Nah, di sini uniknya saya merefactoring code tersebut agar tidak terlalu panjang pada penulisan code. Nah, seperti ini refactoringnya. Jadi saya tidak lagi menuliskan nama bahan 1, nama bahan 2, nama bahan 3, dan step nomor 1, step nomor 2. Jadi saya tidak perlu lagi menginput itu karena saya merefactoring code tersebut agar menjadi simple. Nah, ketika si user tersebut berhasil sudah menginputkan sesuai keinginan mereka untuk membuat resep, maka sama juga si user akan mengklik tombol upload resep makanan dan memanggil fungsi code post data. Nah, di sini juga terjadi ketika berhasil maka mengeluarkan status code 201 yang mengeluarkan pesan resep berhasil disimpan. Jika tidak, maka gagal menyimpan resep. Jika terjadi kesalahan sistem, maka saya menerjemahkan juga pada hal yang sama, yaitu terjadi kesalahan. Nah, jika pada pada membuat resep tersebut, maka otomatis akan tampil ke home screen.
Nah, di sini baru saya meng-fetch data untuk semua user. Nah, di sini saya nge-fetch untuk tabel resep. Nah, jika berhasil maka eh, di fetch data tersebut, maka otomatis eh, resep-resep yang dibuat oleh user maka akan tampil ke home screen. Seperti tadi gambar resep dan eh, titel, nama-nama resep dan deskripsi resep. Nah, selanjutnya ketika ingin mengedit data resep atau terdapat kesalahan data, sama juga dia akan eh, mem- memanggil user ID, karena ini berdasarkan user ID, berdasarkan user yang dibuat, eh, yang diambil dari secure storage util, lalu akan menampilkan data yang sebelumnya. Setelah data diambil sebelumnya akan terlihat letak kesalahan yang akan mau diperbaiki oleh user. Nah, si user akan menginput eh, data yang ingin diperbarui dan mengklik tombol update resep. Nah, di sini si update resep ini memanggil function update resep, yaitu untuk mengirim perubahan ke database. Nah, di sini yang dikirim pertama itu ke endpoint yang sudah saya buat. Itu ada berdasarkan ID user dan lebih detail lagi berdasarkan ID resep yang dibuat. Nah, ini sama juga saya merefactoring code tersebut agar menjadi simple. Ketika si user berhasil memperbarui resep tersebut, maka di sini akan mengeluarkan status code 200 dengan status pesan resep berhasil diupdate. Jika tidak, maka di sini file to update resep. Jika ada kesalahan yang lain disebabkan oleh sistem, maka saya di sini menerjemahkannya dengan eh, error. Terima kasih, itu saja penjelasan dari eh, bagaimana cara kerja dari aplikasi eh, resep kita. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Odi. Nah, itulah tadi penjelasan secara detail terkait bagaimana cara kerja dari resep kita yang dijelaskan melalui code dan juga database yang sudah kami buat. Nah, jadi teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi untuk menyampaikan progres kerja dari Proyek UAS dari kelompok 3. Tentunya nanti akan ada beberapa update lagi dan perbaikan lagi di bagian tampilan serta di bagian database. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait progres minggu ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih.